saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhirat. Saya pokoknya nggak mau menolong ente di akhirat. Saya jadi berpikir bahwa loh, ini berarti tidak hanya sekedar isu di media, keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga gitu. Itu berarti sudah stereotip di pikiran beberapa orang tersebut ya, kurang lebih gitu ya. Kalau saya melihat dari yang saya alami itu kelihatannya ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita kedatangan tamu mulia, Amin. kiai kita, dan beliau ini adalah salah satu ahli tafsir fikih. Dan kita melihat, saya sendiri melihat banyak opini-opini beliau ini seringkali kontroversial, tapi juga menarik. Yang penting bisa membuka wacana yang seluas-luasnya tentang sudut pandang dan ilmu pengetahuan. Karena di masyarakat NU ini dinamika perbedaan berpikir itu lumrah dan wajar. Yang penting orang nyolong. Gitu. Nah, ada fenomena yang menarik tentang kisruh perhabibah. Nah, kisruh ini ternyata walaupun kita melihat absurd, tetapi di dalam kenyataannya masyarakat ini seringkali terjebak dalam perasaan inferior dan meninggikan dari satu bangsa yang lain. Nah, ini akhirnya terjadi di konfliknya di Facebook, di WA, dan dimanapun juga. Semacam propaganda bahwa hanya dari akulah yang paling mulia di antara masyarakat yang lainnya. Ini kan kasihan bagi para anak-anaknya tukang bakso, anaknya tukang becak, anaknya tukang gorengan. Ini seakan-akan mereka itu merasa aku kok ora adil. Tuhan menciptakan saya di dalam kandungan seorang tukang soto atau tukang rawon ini. Nah, ini di depan kita ada Yai Mujib. Terus terang juga, saya juga fans beliau di YouTube-nya. Saya ingin mendengarkan sudut pandang dari beliau mengenai fenomena perdebatan konflik perhabiban, sampai orang tukang di pinggir warung pun membicarakan Habib apa ceritanya kan. Silakan Dan. Jadi kalau saya Mas ya melihat masalah tentang perhabiban itu sebetulnya hari ini adalah meledaknya satu permasalahan yang terpendam lama. Sekian tahun daripada masyarakat kita itu kan melihat bahwa para habaib itu sebagai keturunan Rasulullah, yang dalam hal ini maka sebagai umat Islam menghormati dzurriyyah Nabi. Tetapi di sisi lain akhlak atau perilaku mereka itu sangat bertentangan dengan Rasulullah yang kita kenal melalui para ulama dan hadis-hadisnya. Akhirnya ketika muncul sebuah penelitian daripada Yai Imaduddin Usman, itu menjadikan apa yang terpendam di masyarakat itu keluar semua, meledak itu. Oleh sebab itu saya melihatnya ini adalah satu fenomena yang dalam hal ini kita Nahdlatul Ulama itu nggak boleh menutup mata. Akar masalahnya pada dasarnya adalah dari para habib sendiri. Oknum ya,
oknum tapi kok ketorone akeh gitu Mas. Masalah. Oknum tapi kok banyak gitu. Masalah. Yang tampak loh ya, yang tampak. Bahwasanya mereka itu merasa superior, di mana melihat mereka adalah makhluk spesial. Sedangkan kita yang tidak ini spesial. Itu kalau kita itu mungkin karetnya satu, kalau mereka karetnya dua ini Mas. Ya. Karena menunya kan spesial itu kalau nasi bungkus itu. Makanya dalam hal ini kita perlu untuk mensikapi secara ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perhabiban itu saya bahkan pernah ditelepon sendiri ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Manail Koton, kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya, maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini Beb. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes, udah kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab ini. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi, dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhirat. Saya pokoknya nggak mau menolong ente di akhirat. Saya jadi berpikir bahwa, loh ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga gitu. Itu berarti sudah stereotip di pikiran beberapa orang tersebut ya? Kurang lebih gitu ya? Kalau saya melihat dari yang saya alami itu kelihatannya ya begitu, tapi kita tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh kita menganggap semuanya begitu. Cuma saya pernah mengalami begitu, maka saya melihat, loh orang ini kok begitu. Padahal kan kita kan nggak boleh mengklaim bahwa kita itu pasti di surga, apalagi sampai memiliki hak untuk memberikan syafaat seperti itu. Makanya gitu ya. Lah ya, makanya sekarang itu ditanya sebuah tanda tanya besar. Mereka itu sebetulnya sopo gitu Mas. Tapi kembali lagi bahwa terlepas dari itu masalah yang pernah saya alami. Karena kita bagian daripada orang yang menggeluti ilmiah, dalam hal ini tafsir, dalam hal ini hadis, dalam hal ini fikih, maka kita harus mensikapinya secara ilmiah. Saya melihat bahwa sekian banyak perdebatan di media sosial itu menjadi tidak sehat ketika sudah keluar dari ranah ilmiah. Caci maki, kemudian menyudutkan, bahkan merendahkan. Dalam hal ini contohnya menganggap bahwa Dajjal, contohnya menganggap bahwa ini, ya hal-hal seperti itu yang kita kan harus, apalagi sampai menyebut fisik ya, pesek gitu, itu juga. Nah itu jadi rasis ketemunya. Itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Rasulullah sendiri kan beliau dalam salah satu khutbah terakhirnya, kita itu nggak boleh untuk membeda-bedakan antara kulit hitam dengan kulit yang tidak hitam, antara orang Arab dengan Ajam. Itu salah satu khutbah terakhir Rasulullah ketika Rasulullah haji. Makanya yang dilakukan mereka itu sangat tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, hingga apa yang tampak di media atau apa yang tampak dari mereka itu menjadi justifikasi tesis atau penelitian Yai Imad. Oh berarti benar mereka bukan keturunan Nabi, wong akhlaknya seperti itu. Itu muncul kecurigaan ya, kecurigaan akhirnya diteliti, kurang lebih gitu ya. Jadi Yai Imad itu kalau kita pelajari dari pengakuannya, penelitian itu kan juga didasari kecurigaan tadi. Yes, ada gejala itu. Kok ini katanya keturunan Nabi, tapi kok akhlaknya begini. Setelah diteliti, itu kok ternyata nggak ketemu sama sekali. Maka beliau sampai sekarang kalau menurut Yai Said Akil, Siroj, itu kan belum ada satupun yang bisa membantah tesis beliau. Ilmiah ya? Secara ilmiah. Kecuali muring-muring ya?
Ya kecuali marah-marah. Kalau marah-marah itu ya kita anggap itu orang awam lah itu. Karena kalau kita ngikuti perdebatan yang caci maki itu nggak akan ada habisnya. Dalam hal ini saya di beberapa tempat, di beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa ya kalau secara ilmiah saya mendukung ya Imam. Tapi kita tidak akan mengikuti orang-orang yang kata-katanya kasar sebagainya. Karena jenengan adalah masyarakat yang berpendidikan gitu. Artinya menghormati satu teori keilmiahan itu sangat menghormati hal itulah. Iya, jadi satu contoh begini. Ya, dalam hal ini kita tidak bisa menyebut lembaganya, tetapi kita bisa mengambil contoh dari orang di dalam lembaga itu. Ketika keturunan Wali Songo, mereka itu oleh Robitoh Alawiyah disebut sebagai keturunan Azmat Khan, yang itu biasa disebut Basaiban atau Azmat Khan ini. Tetapi ketika dari keturunan Wali Songo itu meminta isbat, artinya diakui sebagai keturunan Nabi jalur ini, mereka mengatakan menolak keturunan Azmat Khan sebagai keturunan Dzurriyyah Nabi disebabkan nggak ada kitab yang menjelaskan keturunan ini selama 500 tahun. Dasar penolakannya itu karena nggak ada referensi selama 500 tahun ini. Kemudian dari keturunan Wali Songo itu akhirnya meneliti kembali dan ternyata ditemukan bahwa ada manuskrip-manuskrip yang ini ternyata tidak sambung ke Ba'alawi, tapi lebih sambung ke Musa Al-Kadzim. Dan beberapa orang yang dari keturunan Wali Songo setelah meminta isbat ternyata dapat. Artinya mereka secara sah keturunan Nabi tapi tidak dengan jalur Ba'alawi. Kemudian dari Ba'alawinya sendiri setelah diteliti oleh Yai Imaduddin itu ternyata juga ada kekosongan referensi. Ya kan? Lah sekarang gantian mereka diminta, kalau dulu keluarga Wali Songo ditolak dan tidak diakui karena tidak ada referensinya, sekarang buktikan kalau kamu memang keturunan Nabi, referensinya mana? Yes. Dan itu nggak bisa. Yang kedua, dari sisi genetika, dari sisi DNA, mereka itu tidak nyambung. Ini tapi kita kan bukan pakar DNA. Tapi dari apa yang berkembang di media, di informasi yang kita terima. Loh Ustaz, nah ngerokok kan? Oh ya, siap. Ini masih kenceng ini Mas. Jadi dalam hal ini ketika dilihat dari sisi DNA itu nggak nyambung. Maka ini semakin menguatkan tadi bahwa mereka itu, bahkan Dr. Sugeng yang terbaru kan mengatakan mustahil, bukan hanya ditolak tapi mustahil secara genetika menjadi keturunan Nabi. Oleh sebab itu dalam hal ini sifat interior mereka itu adalah sifat yang sangat tidak mencerminkan Nabi, karena mereka memang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Oleh sebab itu saya dalam hal ini meminta kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan dalam hal ini mungkin dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya mari kita sikapi secara ilmiah. Jangan sampai mereka itu akhirnya menjadi rasis. Rasis begini.